Keesokan harinya Marwah bersama Safiyah ke rumah sakit melihat kondisi Anita. "Jangan takut wah." Safiyah menggenggam tangan sepupunya. "Tante pasti udah sadar sekarang." Mas Gil meminta secara khusus sama psikolog untuk datang ke rumah sakit Daisy. "Kemungkinan tante udah sadar." Safiyah bisa merasakan tangan Marwah yang terasa begitu dingin. Marwah berhenti di depan kamar rawat inap ibu mertuanya. Berzikir untuk memastikan bahwa semuanya baik-baik saja. "Assalamualaikum, Mama." Marwah ingat terakhir kali Anita mencaci maki Marwah dengan sebutan mandul. Anita tampak pucat, bibir pecah-pecah, dan mata bengkak luar biasa. Marwah, air matanya bercucuran. Anita merentangkan tangan. Marwah paham maksud Anita. Dia masuk ke dalam dekapan ibu mertuanya. Bahu Marwah basah dengan air mata Anita. "Maafkan Mama Wah, selama ini Mama menyakiti hatimu. Bahkan Mama mempermalukanmu di depan semua orang." Marwah juga ikut terisak. "Nggak apa-apa Ma, semua manusia juga punya kesalahan. Aku tahu Mama ada dalam pengaruh hipnotis waktu itu." "Nggak Wah, Mama benar-benar ngerasa bersalah. Rasanya Mama malu sama kamu. Aku tahu kok Mama juga berhak atas Mas Yusuf. Aku nggak mau serakah lagi. Jangan berpikir aku merebut Mas Yusuf dari Mama ya. Mas Yusuf tetaplah anak Mama." Anita mengangguk. Dia merasa begitu bodoh sekali. Sebab, hati Marwah sangat mulai karena mau memaafkan dirinya. "Sudahlah Ma, jangan pikirkan lagi masalah yang sudah berlalu. Biarkan masa lalu dijadikan pelajaran. Kita nggak akan bisa mengubah masa lalu." Anita yang sesegukan berangsur tenang. Safiyah meletakkan keranjang buah di atas nakas putih itu. Marwah juga meletakkan makanan ke atas nakas. "Aku tahu Mama kurang suka makanan di sini. Tenang saja, aku sudah berkonsultasi dengan temanku yang ahli gizi supaya bisa masak enak, tapi gizi tercukupi." Anita mengangguk. Kali ini netranya berair karena terharu atas usaha menantunya untuk membuat hatinya lebih baik. Marwah menatap Safiyah yang mengenakan cadar hijau army senada dengannya. "Kan apa aku bilang Wah, semuanya akan baik-baik saja. Kamu terlalu overthinking." "Astagfirullah, maafkan aku Sa." "Kenapa?" Anita mengernyitkan dahi. "Enggak Ma, mau aku suapin makan." Anita begitu antusias tersenyum. Yusuf dan Marwah menjemput ibunya pulang dari rumah sakit. Saat tiba di rumah yang bernuansa Timur Tengah, Anita celingak-celinguk di dalam mobil lewat kaca jendela. "Wah, ini rumah siapa warna terakota? Cantik sekali. Ayo Ma, kita masuk." Marwah memapa ibu mertuanya. Ada banyak kerabat dekat, termasuk Safiyah dan suaminya juga. Anita makin pusing. Apakah itu efek dari pemulihan mentalnya? Dor. Konfeti paper mengeluarkan kertas mengkilap yang bertaburan di langit. "Selamat ulang tahun Mama." Yusuf memeluk sang ibu. "Nak, Mama bukan anak kecil lagi loh. Gak perlulah ulang tahun segala. Mama mau tahu kadonya." Yusuf membawa Anita ke tengah ruang penjamuan dengan chandelier cantik di langit rumah. "Rumah ini adalah kado untuk Mama." Anita memicingkan mata. "Mama kan sudah punya rumah." Ia mencari-cari keberadaan suaminya. Kejutan selanjutnya. Yusuf merangkul Marwah. "Kami akan tinggal bersama Mama dan Papa di rumah ini." Anita berkaca-kaca matanya. Hal itu sejak dulu memang sangat diinginkan olehnya. Ia menutup mulut dengan kedua tangan. "Masya Allah Nak. Ini kado terindah untuk Mama." Marwah yang mengusulkan mereka tinggal bersama Anita. Marwah tidak ingin Anita merasa perhatian Yusuf tidak adil lagi. Anita menatap Marwah.
Mama sangat beruntung punya menantu seperti kamu. Wah. Mama tahu Marwah ingin aku berlaku adil. Dengan begini Mama tidak akan iri lagi kan sama Marwah. Anita memeluk ibu mertuanya. Maafkan Mama. Wah. Dulu Mama terlalu mengikuti kata setan untuk membenci kamu. Enggak Ma, dulu kami juga salah. Kami lupa bahwa Mama juga harus diperhatikan. Mulai sekarang aku sama Mas Yusuf akan selalu memperhatikan Mama dan Papa. Anita mengharu biru di sana. Ada banyak teman-teman sosialita dan korban Ustadz gadungan itu. Kini mereka ikut pengajian dari Ustadz yang sudah ada sertifikasi dan jelas keilmuannya. Marwah berbicara dengan Safiyah. Mama mertua kamu bahagia banget kayaknya. Wah. Iya, sekarang aku nggak mau kelihatan kayak dominasi anaknya. Sudah saatnya Mas Yusuf menunjukkan baktinya. Safiyah menggelengkan kepala saat Bilal hendak menculik es krim anak tamu di sana. Duh ya Allah Bilal. Sebentar ya Wah, anak ini harus ditegur pakai otot dulu. Sayang, biar aku yang urus anak-anak. Bil menahan istrinya. Marwah mencari-cari suaminya. Biarlah Mas Yusuf juga perlu bersosialisasi dengan teman-temannya. Marwah kesini sebentar. Anita memanggil anak menantunya itu. Kenapa Ma? Anita menggenggam tangan Marwah. Sebentar ya Sa. Iya Tante. Santai saja. Anita membawa Marwah bertemu dengan teman-temannya. Jeng, kenalin ini menantu hebat yang aku ceritakan tadi. Masya Allah, kamu sabar sekali ya sayang. Hatimu mulia sekali. Sekarang Jeng Anita pasti tidak akan kesepian lagi. Pasti dong. Aku punya kegiatan baru. Mengurus menantuku. Menantu kesayanganku ini tengah hamil loh. Hati Marwah begitu lapang setelah diperlakukan begitu istimewa oleh ibu mertuanya. Matanya sungguh berbinar-binar. Buah kesabarannya terasa manis. Dia dihadiahi Allah kehamilan, mertua yang super baik, suami yang perhatian luar biasa. Marwah memaksa Yusuf untuk bertemu dengan Fatimah di penjara. Awalnya Yusuf menolak, tapi ibu hamil itu sangat memaksa. Sayang, buat apa kamu bawa makanan sebegitu banyak? Dia sudah jahat sama kamu. Yusuf mengambil rantang makanan dari tangan istrinya. Marwah berhenti di lorong kantor polisi menuju ruangan besuk. Mas, kita nggak boleh seperti itu. Walaupun dia pernah jahat, tapi kita juga masih punya tanggung jawab sebagai sesama manusia untuk terus mengingatkan dia untuk mengerjakan kebaikan. Yusuf menyerah dengan sikap istrinya yang super baik. Dia membawa rantang makanan itu ke ruang besuk. Tampak Fatimah tidak mengenakan hijab. Wajahnya babak belur. Tatapannya kosong melompong. Tangan terborgol. Baju tahanan warna orange itu tampak lusuh. Fatmala. Marwah duduk di seberang meja hitam yang berkarat. Menyodorkan rantang makanan. Kemana kerudung kamu? Mau apa kalian ke sini? Fatimah mengibas rambut panjangnya. Mau ngetawain karena aku bakal dihukum mati. Astagfirullah, Fa. Enggak semua orang yang dijahati membalas menjahati orang itu juga. Contohnya kami. Aku hanya ingin kamu jadi orang yang lebih baik. Fatimah memegang perutnya. Dia tadi habis bertengkar dengan senior yang ada di lapas itu. Makanannya diambil. Kamu lapar kan? Marwah ingin membuka rantang itu, tapi Yusuf dengan cekatan mengambil alih tugas sang istri. Fatimah iri dengan Marwah yang punya sebaik, setia, dan sangat perhatian. Selama ini Fatimah juga mendambakan keluarga yang hangat dan penuh kasih sayang. Namun, bujuk rayu sang ayah menghantarkan dia pada kehancuran. Makanlah Fa, kamu nggak boleh terlalu berlarut sedih. Fatimah makanan-makanan itu seperti orang yang tidak makan seminggu.
Tangannya gemetar dan air mata bercucuran masuk ke dalam makanan itu. Marwah iba dengan kondisi Fatimah. Dia tahu gadis itu juga korban manipulasi sang ayah. Masih ada waktu untuk kamu mengubah semuanya, Fa. Kamu mulai bertobatlah. Jujur sama polisi di mana ayahmu berada sekarang. Fatimah berhenti makan. Oh, jadi ini tujuan kalian datang. Merayuku untuk memberitahu persembunyian ayahku. Aku mohon kamu bisa berpikir dengan benar. Ayah kamu sangat merugikan banyak orang. Sudah saatnya kamu menghentikannya. Agar tidak banyak korban. Fatimah tidak akan rela melakukan itu. Dia berdiri dari kursi itu. Berjalan ke arah sipir penjara. Fa, tunggu. Kamu masih ada waktu untuk menjadi orang lebih baik, tenang, dan langkahmu akan ringan. Kamu ingin ayahmu bahagia kan? Fatimah mengangguk. Kerjasama dengan polisi. Kamu harus bersaksi dengan polisi tentang keberadaan ayahmu. Fatimah masih bernafas dengan berat jika harus menyerahkan ayahnya. Fa, tunggu sebentar. Marwah mengambil sesuatu dari paper bak hitam yang ia bawa. Ini mukena dan tasbih. Hanya dengan mengingat Allah hatimu akan tenang. Fatimah meninggalkan ruangan itu. Pikirannya semakin kacau balau. Ia terus menimbang apa yang dikatakan oleh Marwah. Yusuf jadi tahu tujuan Marwah datang ke sana. Kamu merasa masih tidak tenang karena Suparman belum ditangkap. Marwah mengangguk. Aku hanya ingin Fatimah terbuka hati dan pikirannya, Mas. Hanya Fatimah yang bisa menangkapnya. Kamu benar. Aku takut dia mengubah wajahnya lalu mendekati kita, tapi kamu tenang saja, detektif swasta dan orang-orang GIL akan melindungi dan memastikan kita tetap aman. Syukurlah. Marwah menggenggam tangan sang suami. Keduanya pergi dari ruangan remang tadi. Safiyah tengah bersiap-siap menyiapkan makan malam untuk mereka. Tidak hanya keluarga kecilnya, tapi ia juga mengundang Marwah dan suami. Astagfirullah Bilal, jangan lari di meja makan. Capek Bunda susun piringnya. Mas. Gil sedang mengikat rambut panjang Haura. Ia tersenyum. Terima kasih, tolong tertibkan anak kamu yang satunya lagi ya. Sebentar sayang. Aku lagi belajar tutorial kepangin rambut Haura. Haura yang ada di kursi ujung memegang cermin. Ayah, Haura bagusnya pakai kerudung atau pakai tutup mulut kayak Bunda. Jadi kamu nggak mau dikuncir? Mau ya, tapi Haura mau ayah kepang 1000. Kepang 1 saja ya, tawar Gil. Gil mana mengerti urusan perkepangan. Dia tak terlalu mengerti dunia perempuan. Hanya saja karena begitu cinta dengan keluarga, Gil rela mengulang tutorial membuat kepang itu demi anaknya. Yah, main kuda-kudaan yuk. Ayah ngurusin Haura terus. Bilal kapan? Sabar ya sayang. Enggak, Bilal mau main sama ayah sekarang. Teriaknya. Ih Bilal, kan ayah jadi jelek bikin kepang Haura. Biarin. Bilal menyilangkan tangan. Safiyah puas menahan tawa karena Gil tampak kelimpungan menuruti keinginan putrinya. Ih katanya tadi mau kepang 1000 ya, kok jadi gini? Ini bentuk kepang apa? Haura menyilangkan tangan. Gil dan Haura terperanjat lagi karena Bilal sengaja jatuh di hadapan keduanya. Bukannya menangis, anak Safiyah yang hiperaktif itu malah guling-guling di lantai. Astagfirullah, Bi. Gil mengangkat anaknya. Kamu jangan nakal begini dong. Kamu mau jadi anak ayah atau mau jadi anak setan? Bilal mau jadi anak Spiderman boleh Bi. Safiyah tergelak di ujung meja. Marwah dan suaminya sudah datang. Tante, Om. Bilal berlari ke arah mereka. Mana hadiahnya?
Tangannya menengadah. Bi, nggak boleh begitu. Ingat ayah gak pernah ngajarin kamu begitu. Iya tuh, Bilal gak mau dibilangin, tambah Haura. Kan bunda udah bilang, kita lebih baik jadi orang yang tangannya di atas daripada di bawah. Tapi kan om sama tante bukan orang lain. Ya nggak boleh juga kita ngemis minta, sahut Haura. Bilal tertunduk. Maaf, om tante. Anak pintar, tapi tante bawa kok oleh-oleh untuk kalian. Nih ada helikopter kesukaan kamu sama boneka Barbie. Marwah duduk di samping suaminya. Yang lainnya belum datang. Marwah menoleh kanan kiri. Belum sih, tapi sebentar lagi mama mertua sama ayah mertuaku datang. Sama saudaranya Mas Gil. Malam itu Safia ingin berbagi rasa bahagianya karena kehamilannya sudah semakin membesar 5 bulan. Marwah juga sudah semakin membesar perutnya. Selama beberapa bulan ini mereka hidup damai. Tidak ada gangguan apapun. Bagaimana dengan kabar perkembangan si Suparman ya? Tanya Gil. Orang-orangku sangat sulit menemukan jejaknya. Kami juga masih sangat was-was, tapi selama beberapa bulan ini semuanya baik-baik saja. Kalian kenapa nggak bawa tante ke sini? Tanya Safia yang masih sibuk menata meja makan. Mama katanya mau ikut kajian ustazah di TV itu loh. Dia senang katanya masuk TV juga. Oh, Masya Allah. Senang ya dengarnya Tante Anita semangat banget belajar agamanya. Kemarin mama baru khatam Al-Quran. Katanya mau belajar pakai irama sa. Kamu ada rekomendasi nggak guru yang bisa ngajarin? Nanti aku tanya abiku ya. Di tengah pembicaraan antara istri dan istri. Suami dan suami, ponsel satu di antara mereka bunyi. Mas, HP kamu yang bunyi. Marwah mengambil ponsel itu dari saku celana suaminya. Yusuf mengerutkan dahi. Halo, iya pak. Iya, baik-baik. Yusuf menatap orang-orang di sana. Mas siapa? Tanya Marwah. Ada kabar baik. Tanya Safia. Tadi dari kantor polisi. Katanya Fatimah siap bekerja sama menangkap ayahnya Suparman. Semua orang di sana mengucapkan alhamdulillah. Lewat serangkaian hidup, Marwah jadi tahu bahwa bersyukur diperlukan dalam situasi apapun. Tidak ada sehari pun Marwah merasa takut lagi. Walaupun Suparman masih bergentayangan di luar sana. Sore itu Marwah sedang menunggu suaminya yang pulang dari kantor. Namun, tak kunjung datang juga. Mas. Marwah merasakan tangan besar yang menutupi matanya dari belakang. Aroma sitrus sang suami sangat familiar di hidung Marwah. Ih jangan bercanda deh. Aku kan jadi takut. Apalagi saat itu Marwah ada di balkon kamarnya. Menikmati senja sambil menyeruput teh hangat. Mas, jangan main-main loh. Marwah berhasil melepaskan tangan sang suami. Seketika Marwah masuk ke dalam pelukan sang suami. Kamu harum sekali sayang. Aroma parfum bunga lili begitu memikat hati. Aduh geli mas. Endusan Yusuf di leher itu sungguh menggelikan bagi Marwah. Aku ingin mendengar suara anak kita sekarang. Yusuf berlutut di depan Marwah yang sedang duduk. CEO itu menempelkan telinga ke perut sang istri. Gimana mas? Sayang, aku mendengar dia menendang perutmu. Marwah juga merasakan anak di dalam perut menendang ringan perutnya. Sayang, aku juga mendengar anak kita bilang Umi sangat cantik kalau lagi tersenyum. Marwah mengelus pelan kepala sang suami yang masih menempelkan telinga di perut yang terlapis dress putih. Mata Marwah berkaca-kaca. Aku nggak ngangka kita akan sampai ke tahap ini. Tahap di mana semua rasa sabar terbayarkan dengan kehamilan ini. Iya sayang,
Aku yakin sekali waktu itu kamu pasti akan bangun dari koma dan Allah mengabulkannya sekarang. Marwah meletakkan kepala ke bahu sang suami. Semoga setelah ini kita nggak ada masalah berat lagi ya Mas. Jelas saja Marwah masih merasa tidak tenang, Suparman belum juga tertangkap. Meskipun Fatimah sudah siap bekerja sama dengan pihak kepolisian. Ayo ikut denganku. Yusuf menggenggam tangan istrinya. Kita mau kemana Mas? Marwah menyipitkan mata. Yusuf memperlihatkan banyaknya kotak berwarna merah. Apa semua itu? Hadiah untukmu, sayang. Kamu sudah sangat sabar dan begitu setia menjadi istriku. Marwah mengerutkan dahinya. Yusuf mengambil satu tumpukan kotak merah itu. Lihat ini. Marwah menyipitkan mata lagi. Berlian. Kalung berlian ini sudah aku pesan jauh hari. Gil yang merekomendasikannya padaku. Marwah juga yakin ide hadiah itu pasti dari Gil juga. Ia tahu karena Safia suka bercerita padanya kalau sang suami adalah orang yang super duper romantis. Saat ini Gil dan Yusuf juga sudah berteman baik. Tidak ada lagi prasangka, kebencian, dan hati yang iri dengki antara keduanya. Yusuf dan Gil malah mempererat hubungan kekerabatan mereka lewat kerja sama perusahaan. Terlepas dari ketegangan masa lalu, Yusuf malah semakin bahu-membahu untuk merekomendasikan tips menyenangkan istri-istri mereka. Maaf, selama ini aku terkesan cuek sama kamu. Yusuf ingat sekali selama 5 tahun belakangan dia terlalu sibuk bekerja. CEO itu juga tahu Marwah banyak menyimpan beban pikiran di Kate Mandul. Setelah sang istri koma, dia baru menyadari betapa pentingnya wanita itu di dalam hidupnya. Terima kasih karena kamu masih percaya sama aku dan memilih aku menjadi suamimu. Wah. Marwah mengkilat-kilat matanya menatap pria brewok itu. Bagaimana tidak? Dia yang seharusnya berterima kasih, tapi pria itu yang selalu mengucapkan dua kata itu.